Qadar adalah ketetapan Allah berdasarkan ukuran. Maka hidayah dan kesesatan itu sebenarnya di tangan Allah dari sebab-sebab amal perbuatan manusia. Maka di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jelas nggak? Jadi Allah tidak akan merubah keadaan saudara sebelum saudara mau merubah diri saudara sendiri. Bukan takdir di tangan saudara. Itu orang musyrik. Gak ada takdir di tangan manusia. Manusia yang merubah keadaan gak ada. Maka lihat cerna baik-baik kalimat tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Di sini terangkan siapa yang merubah keadaan sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Jadi kita dikasih mandat itu berubah akhlak kita, berubah karakter kita, berubah kepribadian kita. Itu yang kita mampu merubah. Kita nggak bisa menjamin seorang dapat hidayah, apalagi merubah keadaan melibatkan banyak orang. Suatu kaum itu pendusta itu. Maka di ayat selanjutnya, di kalimat berikutnya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi artinya kalau seandainya Allah berkehendak memperbaiki, ya baik. Kalau berkehendak memburukkan, buruk. Tergantung manusia. Artinya hari ini kita tuh nggak bisa. Bahkan seorang nabi saja nggak bisa menjamin anaknya masuk surga, istri-istrinya masuk surga. Nabi Nuh anak dan istrinya masuk neraka. Nabi Lut juga sama. Nabi Ibrahim orang tuanya. Kalau hari ini ada orang yang bisa memberi syafaat kepada anak, keluarga dan sebagainya, saya rasa lebih hebatan Nabi dan Rasul. Dalam Quran surat Al-A'raf 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang saudara tersesat. Itu atas kehendak Allah, saudara mendapatkan hidayah ke atas kehendak. Dari sebab-sebab apa? Amaliyah. Maka saudara di sini diajak untuk ngapain? Memperbaiki diri. Banyak-banyak berbagi, banyak-banyak keluarkan sedekah, banyak-banyak keluarkan zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Bukan berarti kami nerima loh. Silakan keluarkan dimanapun. Jangan kikir. Itu akan menjadi penghalang hidayah saudara dengan Allah. Penghalang hidayah antara saudara dengan jalan yang lurus. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan seluruh alam. Quran surat At-Takwir ayat 27-20. Saudara mau punya keinginan sebesar apapun berada di atas jalan yang lurus, kalau saudara masih cinta terhadap dunia, kikir, lebih mementingkan dunia daripada akhirat, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada agama, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada Allah, tunggu sampai Allah memberikan keputusan. Karena apa? Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang masih lebih mentuhankan hawa nafsunya, mengikuti keinginannya,
menuruti hawa nafsunya. Al-Insan ayat 29 sampai ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijak. Kalau saudara ingin disayang sama orang tua gimana? Jangan durhaka sama orang, ikuti semua perintah orang. Itu kalau kepengen disayang sama orang. Kalau saudara pengen disayang oleh Allah, agar saudara dibimbing ke dalam jalan yang lurus, kira-kira siapa yang harus saudara taati? Siapa yang harus saudara ikuti? Siapa yang lebih saudara utamakan? Siapa yang lebih saudara dahulukan? Ini menyangkut hidup dan mati, menyangkut surga dan neraka. Iya, hari ini saudara masih bilang mungkin dalam hati atau apapun itu, hidup cuma sekali, yang mati nggak balik lagi. Quran terbukti 90% benar semua. Tinggal 10% tentang surga dan neraka. Kalau seandainya ternyata benar Al-Quran yang 10% bicara tentang surga dan neraka, saudara termasuk orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Karena apa? Saudara sudah nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudara sudah tidak ada kesempatan untuk berbakti kepada Allah. Saudara hari ini membela sesuatu yang saudara sendiri akan meninggalkannya, yang saudara sendiri akan berpaling darinya, dan saudara akan mendatangi kuburan yang hanya 1 kali 2 meter. Terus apa yang saudara bela di dunia ini sebenarnya? Sesuatu yang akan tinggal pergi atau akhirat? Atau saudara nggak percaya? Nggak masalah kalau nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Quran surat Al-A'raf ayat 182. Berangsur-angsur itu pelan-pelan. Berangsur-angsur tanpa disadari. Menjauh sedikit, menjauh lama-lama jauh, makin jauh sama Allah. Iya, di luar sana banyak jalan, banyak golongan. Ini tidak masalah kalau silahkan tuh saudara mau ikut golongan yang di luar sana. Kita di sini membahas ayat-ayat Quran, berusaha mengamalkan satu persatu ayat-ayat tersebut.